malam hari ini sudah sampai kepada adab serta tata cara sholat tahajud. Pada pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas mengenai fadilah sholat tahajud, definisi tahajud, dan hal-hal yang berkaitan dengan sholat tahajud. Di antaranya bahwa sholat tahajud itu adalah sholat yang didirikan di malam hari selesai sholat isya hingga terbit fajar, di mana sholat itu kita dirikan setelah bangun dari tidur. Jadi kalau sholat malam kita dirikan setelah bangun tidur, itu disebutnya sholat tahajud. Baik sholat tasbih, sholat hajat, sholat apapun di malam hari kita kerjakan, termasuk witir, jika didirikannya setelah bangun tidur, otomatis namanya sholat tahajud. Jadi kalau tidak tidur dulu, ya tidak disebut tahajud, tapi disebut sholat malam. Jadi sehingga kemudian ada pertanyaan, kalau begitu nggak boleh dong sholat tahajud kalau belum tidur. Bukan nggak boleh, boleh-boleh saja sholat malam dikerjakan, tapi itu namanya bukan sholat tahajud karena belum tidur. Sehingga menjadi otomatis kalau sholat dikerjakan setelah bangun tidur di malam hari namanya sholat tahajud. Adapun bilangannya tidak terhitung, tidak terhingga, berapapun silahkan sah-sah saja. 2 sampai 1000 rakaat jika mampu ya silahkan. Kalau keburu subuh ya sudah habis berarti waktu sholat tahajud itu. Ya. Jadi sehingga kemudian sholat tahajud itu masuk ke dalam bagian sholat mutlak, karena dia tidak terbatas waktunya, tidak terbatas juga bilangan rakaatnya. Nah, ada beberapa adab yang harus kita ketahui jika ingin kita menjadi orang yang mau mengamalkan sholat tahajud. Orang yang mau melaksanakan sholat tahajud itu biasanya tahu fadilah-fadilahnya, tapi bagi orang-orang tertentu tidak peduli fadilah. Jika Allah memberitahu dan jika Rasul mencontohkan, itu sesuatu yang menarik bagi dia, pasti ada manfaat dan ada hikmah serta fadilah. Tidak perlu dicari-cari fadilahnya apa sih Pak Ustadz kalau kita sholat tahajud, hikmahnya apa, dapat pahala seberapa, tidak perlu bagi orang-orang yang emang tidak dikhususkan ibadah nyari pahala. Yang penting Allah ridho, nabinya cinta, dan kita pasti mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi orang-orang yang ingin mendawamkan sholat tahajud menjadi sebuah kebiasaan di setiap harinya karena tahu fadilah-fadilahnya, pasti kalau Allah sudah berfirman fatahajjat bihi nafilatal lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmuda, maka di sebagian malam kata Allah, bangun, dirikan sholat. Itu maknanya tahajud begitu. Bangun maksudnya lagi tidur. Tidak mungkin orang disuruh bangun kalau tidak tidur. Bisanya disuruh bangun karena tidur. Makanya qumil laila illa qalila. Bangun di malam hari, di sebagian malam. Ya, fatahajjat bihi nafilatal lak, kerjakan sholat sebagai sunnah. Nafilah itu sunnah. Asa ayyab asaka rabbuka mahwama mahmuda, niscaya mudah-mudahan dengan kita mengerjakan sholat tahajud itu Allah akan tinggikan derajat. Nah, maka karena tahu fadilah keutamaan sholat tahajud yang seperti itu tingginya, maka orang mencari bagaimana supaya bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Di antaranya, hendaknya kita sudah niat dari siang hari, tidur di siang hari. Tidur di siang hari, tidurnya bukan tidur ngebleng, tidur sebentar, yang disebut dengan qailulah, yaitu tidur sebentar antara jam 11 sampai jam 12 menjelang duhur. Jadi menjelang waktu zuhur kita tidur sebentar, kurang lebih 15 menit. Itu namanya tidur qailulah. Dan itu tidur yang sehat.
dengan niat biar malamnya bisa bangun. Dan umumnya Pak, orang yang malamnya bangun tahajud di saat itu ngantuk. Ngantuknya di waktu itu. Jadi umumnya kalau orang bangun di malam hari karena tahajud tuh jam 11-an ngantuk. Nah, maka ngantuk ditidurin. Bagaimana bagi yang kerja? Yang kerja bisa nggak tidur di saat itu? Nah, susah ya. Cari waktu yang kira-kira bisa tidur di saat kerja. Di saat kerja istirahat sebentar lah menjelang zuhur atau setelah zuhur dikodok namanya. Sebelum zuhur nggak bisa Pak Ustadz. Setelah zuhur bisa dia sambil senderan. Bisa Pak sambil senderan di kursi, di tembok, ya sambil pura-pura zikir padahal tidur, itu bisa. Nah, itu sama dengan kita makan sahur untuk kekuatan puasa. Maka kata Nabi, beliau bersabda, ista'inu bi ta'amis sahur, minta tolonglah kalian dengan makan sahur ala siyamin nahar, untuk puasa di siang harinya. Wabil qailulah ala qiyamil lail, dan minta tolonglah kamu dengan qailulah untuk sholatmu di malam hari. Lalu yang kedua, biar kita bisa bangun, berwudu dan berencana mengerjakan sholat tahajud sebelum tidur. Jadi sebelum tidur wudu. Syukur isya nggak batal, berarti nggak usah wudu. Karena wudu itu tujuannya adalah karena menghilangkan hadas. Orang yang tidak punya hadas ya nggak usah wudu. Maksudnya anjuran wudu ini bila kita punya hadas sebelum tidur. Kan kadang kita pipis, ya kan? Kadang kita bersentuhan kulit dengan istri bagi madzhab Syafi'i. Maka sebelum tidur wudu bagi orang yang hadasnya hilang atau punya hadas. Nah, bahkan para ulama menganjurkan kalau bisa sih ya sepanjang siang, nggak batal wudunya, sepanjang malam. Kalau malam karena tidur ya bangun tidur segera wudu. Untuk fadilah yang lain Pak, bukan untuk tahajud ya, untuk fadilah yang lain luar biasa. Orang yang mendawamkan wudu itu punya apa disebutnya maunah atau karomah kalau para wali. Itu luar biasa. Di antaranya adalah orang yang mendawamkan wudu itu mampu mengingat ilmu lebih lama. Kalau kita menulis, bukan hanya mendengarkan tapi nulis, itu akan tahan lama ilmunya. Apalagi disertai dengan berwudu. Karena ilmu itu nur, wudu juga nur. Jadi nur ketemu nur tahan lama. Makanya Imam Syafi'i nggak pernah batal wudunya. Nah, tentu ada kiat-kiat yang lainnya. Di antara untuk mengikat ilmu itu diantaranya adalah dengan daimul wudu atau dawam wudu. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani dalam satu keterangannya beliau pernah menyatakan orang yang meninggal dalam posisi atau dalam kondisi punya wudu itu nanti yang ikut memandikan, mengafani dan menyolatkan malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril turun ikut memandikan, mengafani sampai menyolatkan, bahkan sampai mengantarnya masuk ke liang kubur kalau kita meninggal dalam kondisi punya wudu. Makanya sayang sekali kalau kita masuk kamar mandi hanya BAB atau hanya pipis, tidak ditambah dengan berwudu. Padahal kan sedikit lagi langkahnya, sama-sama basah maksudnya, sama-sama basah. Sekalian aja wudu, kan enak jadinya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, istilah pepatahnya begitu. Jadi bukan hanya cebok tapi juga mensucikan hadas, ya, bukan hanya mensucikan najis tapi juga mensucikan hadas, yaitu dengan cara berwudu. Ya. Jadi insya Allah kalau kita tidur punya wudu, tuh tidurnya kata Nabi Pak, begini kata Nabi, tohiru ajsadakum, sucikan jasad-jasadmu, fisik-fisikmu, tubuhmu. Toharakumullahu ta'ala, maka Allah akan mensucikan
kalian fa inna laisa lahu 'abdun yabit tahiran illa batamahu malak. Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, kata Nabi, maksudnya punya wudu, maka tidurnya akan dibersamai oleh malaikat. Tidurnya bersama malaikat. Berarti kalau begitu tidak mungkin setan menemani, Pak. Tidak mungkin setan menjadi teman tidurnya. Tidak mungkin kena kena rep-rep, tahu rep-rep? Ada lagi istilah lain apa ya? Hah? Iya, banyak lah. Iya. Dan alhamdulillah saya belum pernah kena rep-rep gitu, yang kayak orang ketindihan ya. Iya. Itu insya Allah, Pak, dijaga karena dia tidurnya bersama malaikat. Yang bikin rep-rep itu, yang bikin ketindihan itu ya jin itu, iblis itu, setan. Nah, karena tidurnya asal-asalan. Asal-asalan diantaranya ya tidur nggak sengaja, tidur punya hadas, tidur habis makan kekenyangan, nggak beraturan tidurnya. Ya kalau tidur beraturan insya Allah tidak. Ya. Maka kata Nabi, siapa yang tidur dengan kondisi punya wudu, tidurnya akan dibersamai oleh malaikat. Ya. La yanqalibu sa'atan minal lail illa qala Allahumma ighfir li 'abdik fa innahu bata tahiran. Setiap kita berpaling dari tidur, maksudnya membalikkan badan, kadang miring kanan, miring kiri, atau terlentang, di setiap berbaliknya kita di waktu tidurnya, itu malaikat selalu mendoakan kita. Doanya, kata malaikat, ya Allah ampuni hambamu ini, karena dia tidur dalam kondisi suci. Oh, begitu Pak, kelebihannya. Ya. Yang kedua ada hadis dari Imam Nasai, Ibnu Majah, dari Abi Darda radhiyallahu an, kata Nabi, man ata firasahu wa yanwi ayyakuma fa yusalli minal lail faqalabathu ainah hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana naumu shadaqatan alaihi mir rabbih. Siapa yang tidur dalam hal ini dalam kondisi suci, lalu dia niat untuk sholat malam, bangun, ya Allah bangunkan saya sholat malam biar bisa sholat malam nanti. Udah ada niat Pak untuk sholat malam, lalu kemudian tiba-tiba matanya berat untuk bangun, padahal ada niat untuk bangun, maka kata Nabi, orang seperti itu kalau tidur itu sudah bernilai sholat, sudah bernilai sholat, dan tidurnya itu sebagai sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak mungkin pernah merasakan tidur yang berkualitas dan tidur yang tidak berkualitas. Ada yang 4 jam nggak tidur-tidur, ya gelisah, sehingga menurut orang sudah tidur tapi kita rasanya belum tidur. Ada yang baru 2 jam rasanya kenyang banget. Ada Pak. Bahkan ada nih Pak, bapak-bapak mungkin ada yang tidak percaya. Ada orang santri yang tidur semalam itu mimpi setahun. Mimpi setahun, Pak. Tidurnya semalam, mimpinya setahun. Mimpinya ngaji lagi. Bangun tidur pinter. Tuh, kelebihan mimpi itu begitu tuh. Bahkan kita kadang pernah mimpi dikejar-kejar anjing, rasanya kan teriak-teriak kecapean, begitu bangun kaget dan capeknya masih terasa. Ada yang mimpi ketemu Nabi, salaman dengan Nabi, begitu bangun dicium tangannya bau wangi. Jadi mimpi itu adalah kenyataan di alam lain. Bahkan kita kalau mimpi ketemu dengan orang yang telah meninggal, arwahnya, ruhnya, itu mimpi yang benar. Itu mimpi yang benar. Artinya ruh ketemu ruh itu bisa. Bisanya dikatakan benar karena Nabi Muhammad pernah melakukan Isra Mi'raj dan beliau bertemu dengan para nabi yang sebelumnya, dan dalam kondisi yang bisa dipastikan itu adalah benar. Bahkan dalam dalam dialognya dengan para nabi itu lama,
Kalau dihitung satu persatu bisa lebih dari 1 minggu dialog itu, Pak. Tapi kenyataannya hanya sepertiga malam. Dan itu ditambah dengan perjalanan dari Masjidil Haram atau dari Mekah ke Madinah langsung ke Sidratul Muntaha. Jadi dengan Nabi Adam ngobrol, dengan Nabi Ibrahim ya dialog, dengan Nabi Yusuf ya nyari ilmu, nimba ilmu dan lain-lain. Nah, bagaimana mungkin percakapan atau dialog yang begitu panjang hanya terhitung sepertiga malam? Itulah dunia yang berbeda dengan dunia kita saat ini. Disebutnya adalah alam malakut atau alam jabarut. Kalau kita namanya alam dunia atau alam musyahadah. Ya. Jadi oleh karena itu, siapa yang percaya dengan mimpi yang benar itu adalah bagian dari 1/46 kenabian. Mimpi yang benar itu adalah, kata beliau, kata Nabi, 1/46 dari kenabian. Artinya wahyu itu kalau mau dibilang kenabi wahyu, nah 1/46 dari wahyu itu ada dalam mimpi yang kita rasakan, dan itu mimpi yang benar. Dan ciri mimpi yang benar itu diawali dengan suci, yaitu dengan berwudu. Nah, itu harapannya demikian, Pak. Syukur-syukur ya mimpi bisa ketemu Nabi, ya, gitu. Kalau istiqomah sih insya Allah. Kalau rindu, kalau kangen dengan Nabi, kita lakukan mudawamah, istiqomah seperti itu, insya Allah bisa mimpi bertemu Nabi. Kemudian setelah kita berwudu, apa yang kita lakukan? Kita baca Al-Fatihah, baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, lalu tiupkan ke tangan, lalu kita usapkan ke kepala, wajah, lalu seluruh tubuh yang terjangkau oleh tangan. Posisinya sudah berbaring, Pak, bukan duduk. Ya, sudah berbaring. Jadi sudah berbaring, kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Satu kali lah tiup, usap. Nah, lalu setelah itu tidur 3 kali. Kalau ada bacaan tambahan bacaan lain, yaitu ada hadis lain, ya. Ada hadis lain, maksudnya tambahannya bagi orang-orang yang mau, yang mampu dan tidak keburu ngantuk. Di antaranya ada baca doa yang agak panjang, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu ilaik. Itu doa mau tidur, selain bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu yang pendeknya, Pak. Yang panjangnya Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu zuhri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja ilaik illa ilaik amantu bi kitabikal ladzi anjalta wa bi nabiyyikal ladzi arsalta. Nah, begitu. Itu dari sahabat Barra bin Azib, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu posisi tidurnya yang baik miring ke kanan, dan bantalnya tidak terlalu tinggi, tipis-tipis saja. Ya, itu berkaitan dengan kesehatan juga, Pak. Dengan kaitannya dengan jantung memompa darah, itu lebih baik posisi miring ke kanan daripada terlentang, apalagi posisi miring ke kiri. Makanya Rasulullah seringnya pakai tangan bantalnya begini tidurnya. Ya, jadi miring ke kanan, kepalanya di utara kalau bisa, seperti orang meninggal, kepala di utara. Nah, hindari kaki ke kiblat, hindari kaki ke arah kiblat. Kalau mau ke arah kiblat, terlentang karena kepala pasti menghadap ke arah kiblat. Tujuannya wajah menghadap ke arah kiblat. Kalau niat wajah menghadap ke arah kiblat, berarti kepala ada di timur, Pak. Di timur. Nah, tapi tidurnya terlentang kalau begitu. Karena tidurnya miring, maka posisi kepala ada di sebelah utara. Ya. Iya, begitu. Itu lebih berkualitas, Pak. Kualitas tidurnya. Tidur 2 jam tuh kenyang. Apalagi 4 jam. Lalu kemudian
Ya banyak sih bacaan-bacaan yang lainnya, ada baca ayat kursi, ada baca surat ini Al-Baqarah terakhir 3 ayat dan lain-lain ya, semampu kita lah yang lainnya. Kemudian kalau kita sudah bangun ya membaca doa bangun tidur. Masih ingat doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur ya. Itu doanya. Doa bangun tidur. Itu yang pendeknya Pak, yang mudahnya ya. Dah, habis itu mau sholat berapa rakaat? Kalau mau niat 8, awali dengan sholat yang ringan kata Nabi. Yang ringan tuh misalnya kuliah dengan kulhu. Nah baru 2 rakaat berikutnya agak panjangan sabihis dengan al-ghosyiyah. Berikutnya lagi misalnya panjangan lagi amma yatasaalun dengan wan naziati ghorqa. Terus gitu Pak. Jadi awali dengan yang ringan. Ah saya mah nggak bisa Ustaz, yang ini aja, yang apa namanya, yang pendek-pendek ya nggak apa-apa, namanya itu kan sesuai kemampuan Pak ya. Surat itu nggak wajib, surat itu menandakan banyak dan sukanya hafalan kita di surat yang mana. Secara umum sunnahnya, secara umum kuliah dan kulhu. 2 rakaat kuliah kulhu, bangun lagi kuliah kulhu lagi ya nggak apa-apa. Sekali lagi sholat tahajud tidak ada batasnya. Dan niatnya tidak perlu usuli sunat tahajud. Walaupun ya itu juga nggak apa-apa, tapi tidak harus usuli sunat tahajud. Cukup usuli sunatan Allahu Akbar. Kalau niatnya sholat tasbih ya usuli sunat tasbih Allahu Akbar. Kalau niatnya sholat apa? Hajat ya usuli sunatal hajat Allahu Akbar. Kalau nggak ada niat lainnya ya usuli sunatan Allahu Akbar, usuli sunatan Allahu Akbar. Terus itu dibanyakin begitu saja ya. Tapi usuli sunat tahajud juga nggak apa-apa, nggak salah. Kalau mau menyebut tahajud nama sholat. Nah, kalau saya menyebut tahajud itu bukan nama sholat, tapi tahajud itu adalah sholat yang didirikan setelah bangun tidur. Maka sholatnya sholat mutlak. Kalau sholat mutlak ya apa saja. Usuli sunatan sudah cukup. Hanya bagi orang yang kerepotan dengan niat, jangan direpotkan dengan niat, jangan direpotkan oleh niat. Biasa-biasa saja. Kita cari yang termudah. Ya. Nah setelah itu, setelah sholat kita perbanyak istighfar, ya, berbanyak doa dan juga sholawat. Sehingga kalau mau zikir cukup istighfar, astagfirullahaladzim, 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 terus gitu. Mau ganti lagi ya sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya ganti yang lainnya juga nggak apa-apa. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai berapa ratus baru doa, ya. Bahwa kita pertanda bahwa kita orang yang suka berzikir juga suka sholat malam. Insya Allah kalau dengan demikian kita dawamkan, tubuh kita sehat Pak. Tubuh kita sehat, terhindar dari penyakit yang membuat kita malas ibadah. Sebab penyakit itu kadang penyakit dohir, kadang juga penyakit batin ya. Tapi Nabi menyebutnya terhindar dari penyakit. Kalau alam penyakit yang mana? Ya mudah-mudahan penyakit dua-duanya, tidak penyakit dohir ya penyakit batin. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini untuk menyempurnakan keterangan sholat tahajud yang pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang sholat tasbih ya. Apabila ada yang mau didiskusikan silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bermimpi dengan Allah, kalau yang bicara itu katanya
setan. Tapi kalau dia beribadah ya itu yang itu benar apa tidak pandangan itu? Iya. Yang pertama ya, memang ada ciri-ciri benar salah yang memang ada, Pak. Secara spesifik memang perlu kita ngaji bab ini. Ada kitabnya sendiri ya. Kitab takwil mimpi namanya. Sebab Nabi Muhammad pertama kali dapat wahyu lewat mimpi. Nabi Yusuf juga lewat mimpi. Nabi Adam bertemu Siti Hawa lewat mimpi. Semua nabi hampir mengalami mimpi, sehingga Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya itu lewat mimpi. Dan ulama-ulama kita, Pak, misalnya nih, saya dan Pak Haji Sugianto ulama nih ya. Kalau bukan ulama juga nggak apa-apa. Saya meninggal. Pak Haji Sugianto penasaran, saya tuh diperlakukan apa oleh Allah di sana di alam barzah itu. Beliau wudhu di malam hari itu. Wudhu, sholat, sengaja ingin bermunajat kepada Allah, ingin dipertemukan dengan saya dalam mimpinya. Sholat, dalam mimpinya bertemu. Assalamualaikum Ustaz, gimana kabarnya? Nah, kayak gitu tuh bener, Pak. Ulama tuh banyak yang melakukan itu tuh banyak. Ingin tahu kabarnya orang yang sudah meninggal, Allah memperlakukan apa kepadanya. Termasuk Imam Ghazali, Imam Syafi'i itu ingin dimimpikan oleh para murid-muridnya dan bercerita mereka tentang mimpinya. Maka yang benar seperti apa itu dikembalikan kepada awal mula kita melakukan kaifiat untuk mendapatkan kebenaran dalam mimpinya. Insya Allah dengan cara berwudu, dengan baca-baca Al-Quran, itu insya Allah mimpinya benar. Ya, gitu. Iya, bukan karena diam atau bicara, bukan, tapi karena diawali dengan kaifiat atau tata cara yang benar. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebenaran kepada kita dan memberikan kemampuan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma wafiq imanana bi taufiqik wa bi ta'yidik. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al amalana fi ridha wa a'inna lil muridin wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.